Siapa yang tidak mengenal boneka lucu Hello Kitty? Tetapi jika kamu tahu histori ini, pasti kamu tidak akan pernah melihat kelucuannya, tetapi yang ada adalah bayangan horor. Kasus kali ini saya akan bawa Anda ke Hong Kong, di mana seorang wanita disiksa dan dipenggal kepalanya, lalu disimpan di dalam boneka Hello Kitty. Bagaimana kisah selengkapnya setelah yang berikut ini? Semua berawal pada Mei 1999, di mana seorang gadis berusia 14 tahun yang bernama Fong berjalan ke kantor polisi di wilayah Hong Kong dan mengatakan kepada polisi bahwa dirinya dikejar-kejar hantu seorang perempuan. Ia juga memberikan informasi detail bagaimana rupa hantu tersebut. Dia bilang hantu wanita itu terlilit kabel dan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Awalnya, polisi mengira bahwa wanita itu sedang di bawah pengaruh narkoba dan sedang berhalusinasi. Karena dalam rekod, dirinya pernah terlibat dengan orang-orang kriminal. Setelah wanita itu melanjutkan ceritanya, polisi seketika duduk tegak dan tercengang karena Fong mengatakan bahwa dirinya menjadi salah satu pelaku dari pembunuhan wanita itu. Fong bahkan menjelaskan bahwa dirinya tahu di mana jasad wanita itu disembunyikan. Ia menjelaskan bahwa wanita yang menghantuinya selama berminggu-minggu itu tidak akan berhenti mengganggunya sampai dia mengakui kejahatannya. Oleh karena itu, Fong memutuskan untuk melaporkan kejahatannya pada polisi, berharap ruh wanita itu tidak akan mengganggunya lagi. Polisi akhirnya mengikuti Fong ke sebuah bangunan apartemen di daerah Kowloon, Hong Kong. Setibanya di sana, polisi menemukan tempat yang tidak biasa karena di ruangan itu dipenuhi dengan hiasan Hello Kitty dari gorden sampai karpetnya. Juga terdapat pernak-pernik di ruangan itu, semua Hello Kitty. Koleksi boneka Hello Kitty juga memenuhi ruangan tersebut. Dan ada satu boneka Hello Kitty Mermaid yang menarik perhatian polisi. Setelah mereka mengetahui isi di dalam boneka Hello Kitty Mermaid itu, berita menggegerkan seluruh warga Hong Kong. Polisi masih sulit mempercayai atas apa yang mereka lihat di dalam rumah itu. Bagaimana seorang manusia menghabisi secara brutal pada sesama manusia. Salah satu dari polisi yang menangani kasus tersebut mengatakan dia tidak pernah melihat selama 21 tahun dia bekerja di kepolisian menemukan kasus yang begitu brutal yang ada di catatan kriminal Hong Kong. Korban dari kebrutalan itu adalah wanita yang bernama Fan Man Ying. Sejak usia dini, kehidupan Fan Man Ying ini sudah menyedihkan. Orang tua Fan tidak mau membesarkan dirinya dan lebih memilih untuk memberikannya kepada panti asuhan. Dan setelah itu mereka tidak pernah kembali ke kehidupan Fan. Seperti yang kita tahu bahwa kehidupan di panti asuhan sangat sulit untuk sekedar dibayangkan. Dan panti asuhan bukanlah tempat yang terbaik untuk perkembangan anak-anak. Di usia Fan Man Ying yang ke-16, dia dikeluarkan dari panti asuhan tersebut karena mereka menganggap Fan sudah cukup dewasa untuk mulai hidup mandiri. Fan Man Ying yang tidak punya siapa-siapa dan tidak tahu harus pergi kemana, bahkan ia juga tidak punya skill untuk bekerja. Akhirnya setelah ia keluar dari panti itu, ia tinggal di jalanan dan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Bahkan karena kerasnya kehidupan jalanan, ia pun terjatuh ke dunia obat-obat terlarang. Dan untuk memenuhi ketergantungannya itu, ia pun menjadi penghibur lelaki hidung belang. Pada bulan Mei 1996, Fan Man Ying bertemu dengan suaminya di sebuah klub, yang saat itu ia bekerja sebagai penari di sana. Tidak lama setelah pertemuannya, mereka menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Kelahiran bayi mungilnya membuat Fan merasa memiliki kehidupan yang sebenarnya, di mana pada akhirnya ia memiliki keluarga yang menjaganya dan orang yang menyayanginya.
Tetapi karena suami Van adalah seorang pecandu alkohol juga obat-obat terlarang, menjadikan hubungan mereka seperti ombak di pantai. Tetangga sekitar mendengar pertengkaran mereka hampir setiap hari. Van Manying berusaha mempertahankan rumah tangganya. Demi kelangsungan hidup anak kecilnya, Van pergi bekerja di sebuah klub menjadi pelayan bar di sana dan berusaha untuk menepis ketergantungannya pada narkoba. Beberapa waktu tampaknya kehidupan Van berjalan lebih baik. Tetapi sayangnya pada tahun 1997, Van bertemu laki-laki yang bernama Chon Man Lok. Dia adalah seorang germo juga bandar narkoba yang menjadi salah satu pelanggan tetapnya. Chon Man Lok terkenal menjadi pemimpin organisasi kejahatan yang sangat berbahaya. Entah apa yang membuat Van berani menyentuh Chon Man Lok, padahal ia mengetahui bahaya berada di depan matanya. Ketika itu, uang hasil kerja di bar juga hasil jual diri tidak mencukupi apa yang ia butuhkan. Suatu hari ia mencuri dompet Chon Man Lok dan mengambil uangnya sebesar 4.000 Hong Kong dolar. Tidak lama kemudian, Chon Man Lok mengetahui bahwa Van pelaku pencurian itu. Dan dia meminta kepada Van untuk mengembalikan uangnya dengan bunga sebesar 10.000 Hong Kong dolar. Van Manying berjanji untuk mengembalikan uang tersebut, tetapi ia butuh waktu untuk mengembalikan semua. Chon Man Lok tidak mau menunggu waktu lama dan akhirnya dia mengambil tindakan di luar nalar manusia. Pada bulan Maret 1999, Chon Man Lok menyuruh 2 orang, yaitu Leong Sing Chow dan Leong Wai Lun untuk menculik Van. Setelah Van tiba di apartemen, Chon Man Lok memanggil teman-temannya untuk datang ke apartemen tersebut dan menyuruh mereka melakukan apapun yang mereka mau terhadap Van, dan Chon Man Lok akan membayarnya. Chon Man Lok berubah pikiran untuk tidak meminta uangnya kembali, melainkan ia akan memberi pelajaran pada Van juga anak buah lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Itulah awal kebrutalan yang berujung sangat mengerikan. 3 orang membawa tubuh Van ke lantai 3 sebuah apartemen di Grand Val Road. Di sana mereka mengikat tubuh Van Manying dengan seutas kabel, lalu mereka memukuli tubuh Van bergiliran. Untuk meyakinkan suara jeritan Van tidak terdengar oleh tetangga, mereka menyumpal mulut Van dengan keset kotor. Mereka menyiksa Van selama lebih dari seminggu. Kala itu, Chon Man Lok memiliki pacar yang jauh lebih muda, yaitu gadis berusia 13 tahun yang bernama Fong. Fong hari itu datang untuk menemui Chon Man Lok di apartemen dan melihat ketiga orang itu sedang menyiksa Van. Dia juga ikut mengambil bagian dalam penyiksaan tersebut. Fong mengatakan pada polisi bahwa saat itu Chon Man Lok memukuli kepala Van beberapa kali dan ia pikir mereka melakukan itu hanya untuk senang-senang, maka ia juga ikut dalam pemukulan tersebut. Chon Man Lok dan teman-temannya setiap hari menyiksa tubuh Van dengan berbagai cara, termasuk membakar kulitnya dengan plastik dan cairan lilin. Jika mereka sudah puas atas penyiksaan itu, mereka bersama-sama bermain video di ruang tamu atau berpesta di sana. Itu semua berlanjut selama sebulan. Sampai tubuh Van tidak berdaya dan tidak bergerak karena luka yang terlalu parah di sekujur tubuhnya. Chon Man Lok yang melihat tubuh Van sudah tidak bereaksi lagi saat dipukul, ia menyarankan pada teman-temannya menggantung tubuhnya di angin-angin dan dijadikan samsak tinju manusia. Tubuh Van digantung di plafon menggunakan seutas kabel dan dibiarkan berjam-jam di sana, bahkan sampai semalaman. Sampai pada tanggal 15 April 1999, Chon Man Lok dan temannya keluar untuk makan malam dan membiarkan tubuh Van Manying di dalam bak kamar mandi. Dan ketika mereka kembali beberapa jam kemudian, mereka menemukan tubuh Van sudah meninggal. Melihat hal itu, Chon Man Lok masih belum puas, hingga ia menyuruh temannya untuk membeli gergaji dan memotong tubuh Van menjadi beberapa bagian.
lalu mereka merebusnya satu persatu. Bahkan menurut salah satu dari kelompok itu, mengaku jika panci yang digunakan untuk merebus tubuh Van itu juga digunakan untuk memasak makanan mereka. Setelah mereka selesai merebus semua bagian tubuh Van, sebagian potongan itu dibuang dengan sampah rumah ke tong sampah. Tetapi mereka simpan kepala Van yang setengah matang, lalu mereka masukkan ke dalam boneka Hello Kitty Mermaid dan mereka jahit ulang untuk menutupinya. John Manlove juga mengakui bahwa sebagian tubuh Van diberikan pada anjing liar dan organ-organ Van mereka bekukan dan disimpan di dalam freezer. Polisi menemukan semua bukti kejahatan tersebut di apartemen dan langsung menangkap 3 orang pelaku. Dalam persidangan, Fong bersaksi dan melawan 3 orang pelaku lainnya dan menjelaskan semuanya dengan detail apa yang terjadi di apartemen tersebut. Namun 3 orang pelaku tersebut masih menyangkal jika mereka melakukan pembunuhan terhadap Van Man-ying. Mereka melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa mereka sedang melakukan penguburan yang layak untuk ibu 1 anak itu. Mereka juga mengatakan kemungkinan Van Man-ying meninggal karena overdosis, bukan karena mereka siksa. Lalu mereka memotong tubuhnya untuk menyelamatkan tubuh Van dari proses kremasi. Bagaimanapun, suami Van bersaksi di pengadilan itu bahwa istrinya sudah tidak memakai narkoba sejak mengandung anaknya. Polisi dan forensik tidak bisa mencari bukti akibat kematian Van karena sebagian besar tubuhnya sudah tidak ada. Tetapi mereka yakin bahwa adanya penyiksaan terhadap tubuh korban. Dan karena kurangnya bukti yang diperoleh polisi, pengadilan tidak berani menyatakan pembunuhan tingkat pertama kepada ketiga pelaku, tetapi juri memutuskan menjatuhi hukuman seumur hidup kepada ketiganya dengan dakwaan kejahatan pembunuhan yang lebih rendah, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat selama 20 tahun hukuman penjara. Dan kejadian itu terjadi pada tahun 1999 dan tahun ini 2022. Kemungkinan para pelaku akan segera menghirup udara bebas setelah mengajukan pembebasan bersyarat. Pada saat hukuman tersebut ditetapkan kepada ketiga pelaku, juri mengatakan hasil tes psikiatris terhadap 3 pelaku, mereka semua mengidap psychosocial behavior disorder, di mana mereka tidak memiliki perasaan atau penyesalan atas apa yang mereka perbuat. Untuk Fong, gadis yang membantu polisi mempermudah menyelesaikan kasus pembunuhan Van Man-ying, dia dibebaskan tanpa bersyarat. Tetapi masalahnya tidak cukup sampai di sana. Pada bulan di mana Van meninggal, beberapa kejadian aneh dan horor terjadi di apartemen tersebut. Ada seorang wanita yang tidak mengetahui bahwa di tempat tersebut adalah tempat terjadinya pembunuhan. Lalu ia menyewa rumah di lantai 4 apartemen tersebut dengan seorang temannya. Setelah tinggal di sana beberapa saat, mereka mulai mendengar dan mengalami kejadian-kejadian horor. Mereka mendengar suara tangisan wanita minta tolong dan juga merasakan seperti ada orang yang menyentuh mereka saat tidur. Penghuni lainnya juga merasakan hal yang sama. Bahkan ia sering melihat hantu wanita yang berjalan di tangga apartemen tersebut. Di lantai bawah apartemen tersebut terdapat sebuah salon. Dan menurut beberapa pegawainya di sana, setelah kematian Van, pagi harinya mereka menemukan boneka Hello Kitty di ruangan salon tersebut. Padahal pintu salon dalam keadaan terkunci. Lalu mereka mengecek CCTV dan mereka melihat sebelum pegawai salon menutup pintu, ada bayangan hitam masuk ke dalam salon tersebut. Karena hal-hal yang aneh mulai muncul di apartemen itu, mereka memilih keluar dan pindah ke tempat lain. Dan selama beberapa tahun, apartemen tersebut dibiarkan kosong. Sampai akhirnya tahun 2012, apartemen itu dirobohkan.
Itulah kasus hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah subscribe channel kami. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.